Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa barik laqasidana wa
kita pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 59, baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila zalika, terhadap hal itu, asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadun al jannata bi amalihi, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Jadi ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Hadirin sekalian, qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, wala ana, ya termasuk saya. Jadi termasuk Rasulullah masuk surganya bukan karena amalnya. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatihi, kecuali Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi Allah telah meliputi Rasulullah dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga ini karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, bukan disebabkan amal kita. Hadirin sekalian, termasuk Rasulullah. Dan Rasulullah sudah ada jaminan di dalam hadis ini. Rasulullah telah diliputi rahmat Allah dan pasti masuk surga. Hadirin sekalian, jadi Rasulullah itu sudah mendapat jaminan diliputi rahmat Allah dan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pendapat Rasulullah belum tentu masuk surga, itu pendapat yang salah. Hadirin sekalian, kalau kita ini belum tentu masuk surga. Sholatnya rajin, kalau kita belum tentu masuk surga. Tapi Rasulullah ayyataghammadaniyallahu birahmatihi, Allah telah meliputi Rasulullah dengan rahmatnya yang menyebabkan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga, hadirin sekalian, kalau kita enggak ada jaminan dan juga tidak ada jaminan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hadirin sekalian, berarti kita harus berhati-hati, selalu berhati-hati, jangan sampai di akhir hayat kita su'ul khotimah. Hadirin sekalian, jadi orang yang bangga, saya mah tiap hari sholat pasti masuk surga. Nah, ini orang yang ujub. Hadirin sekalian, ujub itu bahasa kita sombong. Hadirin sekalian, tidak ada jaminan. Hadirin sekalian, tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, bersungguh-sungguh. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi beliau bersungguh-sungguh. Hadirin sekalian, fil a'malis sholihati, di dalam amal-amal solehnya. Jadi Rasulullah, junjungan kita, teladan hidup kita, yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, dosamu jika ada dulu, sekarang maupun akan datang, jika ada, padahal enggak ada, semuanya dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mencontohkan bersungguh-sungguh di dalam amal solehnya. Hadirin sekalian, nah kita yang belum dijamin masuk surganya, hadirin sekalian, tentunya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk beramal soleh. Hadirin sekalian, ilal ghayati, kepada puncaknya, wan nihayati, dan ujungnya.
Jadi bersungguh-sungguh terhadap amal soleh, sampai puncaknya amal soleh, sampai ujungnya amal soleh dia bersungguh-sungguh, hadirin sekalian. Hatta tawarromat, sehingga bengkak, qodamahu, kedua kakinya, ala tulil qiyami bil laili, karena lamanya berdiri di dalam sholat malamnya, hadirin sekalian. Jadi kita bayangkan luar biasanya junjungan kita, hadirin sekalian. Kakinya bengkak disebabkan lamanya berdiri pada saat sholat malam, hadirin sekalian. Kita bengkak juga kakinya, hadirin sekalian, habis main bola ya misalkan. Oh ya, asam urat. Tapi Rasulullah bengkak, hadirin sekalian, kedua kakinya karena lamanya sholat malam, hadirin sekalian. Dengan demikian, karena teladan hidup kita adalah Rasulullah, maka hendaklah kita terus-menerus meningkatkan ibadah kepada Allah dan tidak bangga terhadap amal, hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh bangga terhadap amal, terhadap ilmu, terhadap kesolehan, hadirin sekalian. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hati kita melenceng sedikit, bisa, hadirin sekalian, lalu kita berbalik menjadi orang yang bermaksiat, na'udzubillah, dan itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat muqallibul qulub, pembolak-balik hati. Jadi Allah itu pembolak-balik hati. Orang yang beriman Allah jadikan kafir, bisa, hadirin sekalian. Orang yang kafir Allah jadikan beriman, bisa. Orang yang taat Allah jadikan dia tukang maksiat, bisa. Orang yang tukang maksiat Allah jadikan dia taat karena bertobat kepada Allah, juga bisa, hadirin sekalian. Jadi selama hidup di dunia ini harus terus-menerus berhati-hati. Suksesnya adalah kalau kita bisa husnul khotimah, itu namanya sukses, hadirin sekalian. Selama belum husnul khotimah, belum sukses, hadirin sekalian. Lebih-lebih kondisi sekarang ini harus lebih meningkatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman susah, hadirin sekalian. Mau kerja nggak bisa, mau dagang nggak bisa, semuanya di lockdown, hadirin sekalian. Semuanya dibatasi, hadirin sekalian. Ya, termasuk masjid pun dibatasi. Ini Al-Amin biasa aja, hadirin sekalian. Kenapa biasa aja? Karena pembatasan itu belum tentu buat corona, hadirin sekalian. Kenapa bisa menduga begitu, hadirin sekalian? TKA Cina terus-menerus masuk, hadirin sekalian, dan itu penyebab utamanya, hadirin sekalian. Jadi yang penyebab utamanya nggak diurus, kita dibatasi dengan segala cara, hadirin sekalian, termasuk masjid juga, hadirin sekalian. Berarti ini ada yang nggak beres, hadirin sekalian. Waktu Idul Fitri juga, hadirin sekalian, bahkan dari India juga masuk, hadirin sekalian, yang kasusnya terbesar di dunia itu India, masuk juga ke Indonesia dengan terus-menerus, dengan tanpa protokol kesehatan yang tepat, hadirin sekalian. Nah, lalu buat apa kita lockdown, hadirin sekalian? Begitu kurang lebih. Ya, kalau kita jadi punya kemungkinan besar, punya tujuan tertentu, ingin menghilangkan syiar-syiar Islam di masjid. Umat Islam ingin kembali ke masjid, bertobat kepada Allah, masjidnya tutup. Itu keinginan mereka, hadirin sekalian. Keinginan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Tentu syiar-syiar Islam ingin selalu dibatasi, hadirin sekalian. Maka yang kurang-kurang pas ini ya kita biasa aja, anggap aja nggak ada, hadirin sekalian. Ya tentu dengan resiko, hadirin sekalian, kalau dipanggil ya siap, itu resiko yang harus kita jalani, hadirin sekalian. Jadi ada perbuatan, ada resiko. Melanggar ketika dipanggil ya tentu harus siap juga, hadirin sekalian. Begitu kurang lebih, hadirin sekalian. Maka insya Allah rencana pengurus adalah masjid tetap buka seperti biasa, dan isu corona jangan terlalu dibesar-besarkan, hadirin sekalian. Sekarang terjadi peningkatan
kematian maupun kasus corona hadirin sekalian. Ini kalau kita perhatikan hadirin sekalian, terjadinya itu setelah vaksin hadirin sekalian. Jadi bukan hal yang jadi setelah vaksin berarti bisa kita ambil kesimpulan dengan tanpa melalui data, tanpa melalui analisa yang akurat, secara biasa saja hadirin sekalian. Vaksinlah merupakan penyebabnya hadirin sekalian. Jadi terhadap corona sebetulnya kita biasa aja juga nggak apa-apa. Suruh pakai masker, ya biar nggak ditilang misalkan. Jadi kita anggap biasa. Kalau kita anggap biasa hadirin sekalian, terutama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang jarang dilakukan. Jadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah yang merupakan solusi penolong permasalahan hidup kita, itu pun hendaklah kita tingkatkan. Jadi kita jauhi larangan-larangan Allah. Yang larangan Allah yang merupakan keharaman jauhi hadirin sekalian. Allah melarang judi dijauhi. Allah melarang zina kita jauhi. Allah melarang minuman keras kita jauhi hadirin sekalian. Allah melarang riba hadirin sekalian. Riba itu yang umum adalah minjem duit mulanginnya lebih besar hadirin sekalian, itu termasuk riba. Jauhi juga hadirin sekalian, karena dalilnya jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba hadirin sekalian. Kalau jual beli ada barangnya lalu dijual lebih mahal, itu boleh. Kalau minjem enggak ada barangnya, ngembaliin lebih besar, itu haram hadirin sekalian. Nah, maka yang seperti ini harus kita jauhi agar kita selamat hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, setelah kita menjauhi larangan-larangan Allah, apapun perintah Allah terutama yang wajib tunaikan hadirin sekalian. Sholat 5 waktu tunaikan, sesibuk apapun tunaikan sholat 5 waktu hadirin sekalian. Semua yang wajib kita tunaikan, lalu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu yang disebut dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang haram ditinggalkan, yang wajib tunaikan, perbanyak ibadah sunnah. Itu adalah sarana penyebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita memakmurkan masjid. Jadi insya Allah di Al-Amin ini pengajian sholat 5 waktu itu seperti biasa. Kalau kaum ibu itu sudah ada pengurusnya sendiri, boleh libur boleh enggak terserah pengurusnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan alinea berikutnya. Wa ammal ladzi yajtahidu, adapun orang yang bersungguh-sungguh fil a'malis sholihati, di dalam beramal soleh, wa ya'tamidu, dan berpegang alaiha, terhadap amal solehnya itu, menganggap masuk surganya karena amal solehnya, menganggap dia hebat amal solehnya, fahuwa mu'jibun, maka itulah orang yang ujub, orang yang bangga terhadap amalnya, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jariun adalah orang yang berani, ala rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat kita pada Allah itu anugerah Allah. Kalau Allah belokkan kita menjadi orang yang maksiat juga bisa hadirin sekalian. Berarti taat kita kepada Allah adalah anugerah Allah. Berarti kita nggak boleh sombong. Orang ini anugerah Allah, bukan hasil kemampuan kita sendiri hadirin sekalian. Meskipun kita berusaha juga, tetapi berusahanya kita juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bangga terhadap amalnya, maka biasanya Allah uji, Allah coba. Dia nggak bisa taat hadirin sekalian. Misalkan dia bisa bangun subuh, tiba-tiba mau sholat subuh nggak pernah bisa hadirin sekalian, karena
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa rubbama yabtali liyastabina lahu ajzuhu. Kadang-kadang orang tersebut, orang yang ujub terhadap amalnya itu diuji oleh Allah, liyastabina, agar menjadi jelas baginya, ajzuhu, kelemahan dirinya, wa adamu solahiyatihi, tidak adanya perbaikan dirinya, li syai'in, terhadap sesuatu, minal a'mali solihati, berupa amal-amal soleh, wa laula fadlullahi, kalau tidak karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bangga terhadap amal, saya nih tiap malam tahajud, lalu bangga terhadap amalnya, lalu melihat orang lain nilainya, levelnya lebih rendah dari dirinya, itu biasanya diuji oleh Allah. Diuji suatu saat nggak bisa tahajud, meskipun pakai alarm tetap nggak bisa bangun, hadirin sekalian, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya taat kita kepada Allah juga pemberian Allah, dan taat kita kepada Allah adalah pemberian Allah yang besar, hadirin sekalian, lebih besar daripada nikmat dunia, hadirin sekalian. Nikmat dunia itu sekejap hilang, hadirin sekalian. Punya 1 juta cepat habis, punya 2 juta cepat habis, punya makanan berapapun habis, hadirin sekalian. Dan kalau diberi nikmat Allah berupa ketaatan, itulah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia, hadirin sekalian. Kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kita punya duit, disuruh bersyukur, kita infakkan rizki tersebut. Kita punya umur panjang, kesehatan, kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan kita menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah, itu namanya kita bersyukur. Ternyata hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah itu anugerah Allah juga. Kita punya duit, lalu kita infak karena bersyukur kepada Allah. Kita bisa infak, itu digerakkan hati kita oleh Allah, sehingga infak kita juga pemberian Allah. Kita menggunakan anugerah ini sesuai dengan ketaatan pada Allah, anugerah Allah juga. Jadi sebetulnya hadirin sekalian, syukur itu adalah perintah Allah yang sulit, yang tidak bisa untuk dilaksanakan, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin, hadirin sekalian. Sholat kita anugerah Allah, disyukuri lagi udah mentok, udah nggak bisa, hadirin sekalian. Jadi yang kita bisa syukuri adalah semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah. Saat itulah dunia kita dibahagiakan, akhirat kita juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula fadlullahi alaikum, jikalau tidak karena anugerah Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan karena rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin ahadan, kalian seorang pun tidak akan bisa membersihkan diri. Jadi kalau bukan karena Allah, karena kasih sayang Allah, karunia Allah dan rahmat Allah, kalian semua tidak akan membersihkan diri dari dosa-dosa, tidak akan menjadi orang yang terpuji, tidak akan bisa menjadi orang yang taat pada Allah. Kita bisa taat di samping kita berusaha, harus kita yakini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Kalau kita sudah meyakini itu anugerah dari Allah, Allah akan terus berikan ketaatan itu terus menerus, hadirin sekalian, dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi manakala kita menganggap ini usaha kita, maka pada saat itu kita akan diberi ujian, yaitu tidak bisa taat pada Allah, dan pada saat itu kita menjadi orang yang rugi, hadirin sekalian. Walakinnallaha, tetapi Allah lah, yuzaki, yang membersihkan, mayyasha, orang yang dikehendakinya. Allah lah yang membersihkan, mensucikan siapa yang dikehendakinya.
kita dipilih oleh Allah menjadi ahlul masjid, itu pilihan Allah. Allah ganti orangnya menjadi orang yang di luar sana menjadi ahlul masjid, itu juga terserah Allah. Hadirin sekalian, Allah lah yang menghendaki siapa hamba-hambanya. Hadirin sekalian, wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar doa-doa kita, Allah maha mengetahui apa yang kita perbuat. Hadirin sekalian, sekarang ini lagi pandemi, musimnya orang banyak yang meninggal. Hadirin sekalian, maka usahakan, pastikan meninggal kita husnul khotimah. Hadirin sekalian, jadi kita berusaha memaksimalkan diri ibadah agar wafat kita husnul khotimah. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.